Halo, ketemu lagi dengan saya Dodi Bening pada video sharing tips foto bening. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lensa kit, yang dimana temanya ini adalah kelanjutan dari video sharing yang pertama, yaitu panduan belanja alat fotografi untuk pemula. Saya menyebutnya tema kali ini adalah The Great Kit Lens atau lensa kit yang hebat. Seperti yang Anda lihat di sini, kali ini saya menampilkan beberapa alat fotografi. Ada dua kamera di sini, juga dengan lensa kitnya, dan juga ada satu lensa. Ya, di sini alat kamera itu adalah, saya sebutkan satu persatu. Ini adalah kamera DSLR Canon EOS 1100D beserta lensa kitnya, yaitu lensa kit ukuran 18-55 mm dengan diafragma terlebar 3,5 sampai 5,6. Di sini ada Nikon, kamera Nikon, DSLR Nikon seri D3200 juga dengan lensa kitnya yang ukurannya sama. Ukuran lensa kitnya 18-55 mm dengan diafragma terlebar 3,5 sampai 5,6. Dan di sini saya tampilkan juga lensa L series Canon. Lensa L series ini adalah seri lensa yang terbaik dari Canon. Di sini ada ciri khasnya gelang merah. Saya tampilkan di sini sebagai pembanding kualitas dari lensa kit ini nanti. Lensa kit ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Lensa kit ini, walaupun sebenarnya lensa itu ada lensa yang relatif murah ya, dan gratis sebenarnya, karena lensa kit biasanya tersedia langsung satu set dengan DSLR yang Anda beli, terutama kelas middle, dan kelas entry level, yaitu kelas menengah dan kelas bawah. Lensa kit selalu ada dan disertakan di kamera-kamera segmen kelas tersebut. Nah, walaupun sebenarnya lensa kit ini harganya relatif murah, ya, tapi sebenarnya kualitas fotonya tidak murahan. Lensa kit mengandung potensi besar, punya kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan foto-foto berkualitas. Saya membahas dua merek, yaitu ada Canon, ada Nikon di sini, karena dua merek ini adalah merek yang paling populer di Indonesia. Saya tidak membahas merek yang lainnya, sebenarnya sama saja, walaupun ada merek yang lain, ada merek Sony, ada merek Pentax dan sebagainya. Apa yang nanti saya sharingkan di sini bisa Anda manfaatkan untuk merek-merek tersebut juga, jadi tidak ada bedanya. Saya akan memulai dari membahas kelebihan dari lensa kit. Lensa kit itu memiliki potensi yang luar biasa. Potensi luar biasa yang pertama ya, lensa kit gratis. Jadi Anda tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk memilikinya, karena biasanya sudah satu set dengan DSLR yang Anda beli dalam kondisi baru. Walaupun lensa kit ini murah, ya, bahkan gratis, tapi lensa kit ini punya fitur yang luar biasa, yaitu di sini ada fasilitas stabilizer. Ada fasilitas stabilizer. Fasilitas stabilizer ini fungsinya adalah untuk meredam goncangan, terutama jika Anda memotret dalam kondisi pencahayaan yang redup atau istilah umumnya low light. Saat Anda memotret low light atau waktu situasi itu redup cahaya, Anda membutuhkan shutter speed lambat supaya membuat fotonya bisa terang. Nah, pada saat Anda menggunakan shutter speed lambat, biasanya rentan terhadap goncangan, sehingga fotonya kabur. Disinilah stabilizer itu punya fungsi dan manfaat yang besar untuk Anda. Lensa kit sebenarnya juga memiliki ketajaman yang hebat. Banyak orang beranggapan kurang tajam. Sebenarnya saya tidak sepakat. Ketajaman lensa kit bisa menjadi bagus jika Anda menggunakan teknik-teknik tertentu. Di antaranya adalah menggunakan diafragma yang sedikit disempitkan dari diafragma terlebarnya. Gunakanlah lensa kit pada diafragma kurang lebih 7,1 sampai 11, maka Anda bisa mendapatkan hasil foto yang tajam. Bahkan ketajamannya bisa saya anggap di atas rata-rata. Sisi positif berikutnya lagi, jangkauan dari lensa kit ini ukuran 18 mm sampai 55 mm itu sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari fotografi Anda. Saya sering menggunakan lensa kit ini untuk kebutuhan sehari-hari saya. Mulai dari motret liputan, ya, event-event yang aktivitas yang saya lakukan, meliput acara, kemudian memotret close up, ya, motret portrait, close up separuh badan, bisa untuk foto gaya, foto pas foto dan sebagainya. Intinya membuat foto profil seseorang ya. Kemudian bisa juga untuk memotretkan produk, yang nanti fotonya akan saya tunjukkan pada video sharing ini.
Dan yang terakhir juga bahkan Anda bisa gunakan untuk memotret landscape atau pemandangan secara lebar sudutnya. Itulah kehebatan dari lensa kit, jangkauannya itu bisa Anda gunakan untuk segala keperluan sebenarnya. Sisi positif berikutnya dari lensa kit ini, banyak yang memilikinya. Bagaimana tidak? Karena setiap pemilik DSLR kelas middle dan kelas entry level, yaitu kelas menengah dan kelas bawah, itu semuanya memilikinya. Karena satu set sudah waktu membelinya itu sudah jadi satu set sama DSLR-nya itu. Dengan banyaknya pemilik lensa kit ini, maka proses belajar fotografi Anda menjadi sangat mudah. Anda dengan mudah menemukan teman yang bisa diajak diskusi, mendalami tentang potensi hebat dari lensa kit ini. Anda bisa banyak belajar teknik-teknik fotografi yang memukau dengan teman-teman Anda yang rata-rata juga memiliki lensa kit ini. Jadi menyenangkan sekali jika Anda memiliki lensa kit ini dan teman-teman lain juga banyak yang punya. Proses belajar jadi lebih cepat, lebih mudah. Seperti pada banyak hal di dunia ini, di mana ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga pada lensa kit ini. Kekurangan pertama dari lensa kit ini adalah materialnya. Materialnya di sini, material terutama untuk Canon ya. Kalau untuk Nikon materialnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Di sini materialnya, plastiknya tuh kurang berkualitas, build quality-nya ya kurang berkualitas, dan ya banyak orang juga beranggapan kualitasnya terkesan murahan dari materialnya. Kalau untuk Nikon kasusnya ada sedikit berbeda. Di sini materialnya sedikit lebih baik ya, dan juga harganya pun juga untuk ukuran yang sama, untuk spesifikasi yang sama, Nikon ini harganya sedikit lebih mahal daripada yang punya Canon. Harga lensa kit ini. Di sini dia plastiknya lebih berkualitas. Kekurangan berikutnya dari lensa kit ini adalah daya tahan. Daya tahan dari lensa kit ini kurang baik dibandingkan dengan lensa-lensa yang kelas di atasnya. Terutama lensa kit Canon. Lensa kit Canon ukuran 1855 ini cukup dikenal sebagai lensa yang relatif cepat rusak. Kerusakan yang pertama biasanya dialami oleh pemilik lensa kit, terutama untuk Canon, yaitu stabilizernya mati. Kemudian kerusakan yang kedua dilanjutkan dengan autofokusnya mati, dan yang ketiga rusak total dengan diafragmanya macet. Saya memiliki 4 lensa kit. 4 itu, 1 sudah rusak total, 2 sebagian rusak, dan yang 1 masih bekerja dengan baik sampai sekarang. Karena saya pernah membeli DSLR kelas entry level dan kelas middle. Untuk merek Nikon, kasusnya sedikit berbeda. Merek Nikon, durability-nya atau daya tahannya lebih baik daripada Canon. Banyak teman saya yang sudah memiliki lensa Nikon dalam kurun waktu yang cukup lama, di mana lensa-lensa Canon yang pada waktu itu dibeli bersamaan sudah banyak yang rusak. Merek yang Nikon masih bertahan dan masih bisa berfungsi dengan baik. Kekurangan berikutnya dari lensa kit adalah ketajaman pada diafragma terlebar. Banyak yang bilang lensa kit itu hasilnya kurang tajam. Saya setuju. Anda menggunakan diafragma terlebarnya, yaitu diafragma 3,5 pada panjang vokal 18 mili dan diafragma 5,6 pada panjang vokal 55 mili. Tetapi jika Anda menyempitkan diafragmanya menjadi kisaran 7,1 sampai 8 atau bahkan Anda gunakan sampai 11, maka ketajamannya akan luar biasa. Kemudian kekurangan lensa kit berikutnya adalah jangkauan zoomnya kurang panjang. Dengan jangkauan zoom 18 mili pada sudut terlebar dan 55 mili pada sudut paling telefoto, Anda akan mengharapkan jangkauan yang lebih lebar ketika Anda menggunakan untuk segala keperluan. Ya, saya tadi memang menyebutnya all round, tapi akan lebih mudah lagi jika jangkauannya lebih panjang. Oleh karena itulah produsen-produsen kamera seperti Canon dan Nikon, mereka membuat varian selanjutnya, yaitu variannya dari lensa kit ini ukurannya 18 mili pada sudut terlebar dan zoom pada maksimumnya 135. Dengan kata lain 18-135, 18-200. Dengan lensa-lensa varian-varian yang di atas lensa kit tersebut, Anda bisa mendapatkan kemudahan yang lebih besar untuk menghasilkan foto-foto dengan konsep-konsep yang lebih variatif. Kekurangan terakhir dari lensa kit adalah lensa ini kurang cocok jika Anda ingin motret konsep bokeh. Bokeh adalah foto dengan background yang blur. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau Anda sering melihat suatu foto yang cantik ya, di mana
backgroundnya itu blur, itulah yang disebut dengan foto berkonsep bokeh. Untuk menghasilkan foto bokeh, Anda membutuhkan lensa dengan karakter yang berbeda, seperti lensa 50mm dengan diafragma 1,8 yang akan saya bahas pada kesempatan video sharing tips foto bening berikutnya. Saya akan tunjukkan sebuah foto karya saya. Ini adalah sebuah foto produk kerajinan logam. Ya. Di foto ini saya ingin menampilkan kesan yang berkilau, ingin memunculkan sisi terbaik dari dari produk kerajinan logam itu, dan saya ingin memunculkan nuansa Indonesia dengan menjadikan background dan alasnya itu kain batik. Anda lihat di sini fotonya. Bagaimana? Menarik bukan? Perlu Anda ketahui, saya melakukan pemotretan itu dengan kamera Canon EOS 500D dan lensa kit. Seperti yang saya sampaikan pada video sharing sebelumnya, Canon EOS 500D adalah DSLR baru termurah di masanya. Saya memotret ini dengan DSLR Canon EOS 500D plus lensa kit dan hanya dengan menggunakan satu lampu. Jika Anda ingin belajar teknik fotografi profesional dengan cara yang mudah dan menyenangkan, Anda bisa bergabung pada workshop saya bersama Bening School of Photography atau singkatnya BSP. Demikian video sharing tips foto bening dari saya. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan video sharing yang lain. Saya Dodi Bening, sampai jumpa.